Gatot, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang paling utama di saat pandemi seperti saat ini. Ya, makanya kita tinggal di desa ini. Enak banget di suasananya nih. Nah, Ya, enak banget suasananya di sana kayaknya ya. ya di sini nggak punya tetangga, jadi tetangganya dengan alam saja. Jadi hidupnya yang mudah-mudahan. Oke. Ini di desa kegiatannya ngapain aja Pak Gatot? Ya, pagi-pagi mandi matahari, makan ikan, berkebun. Habis itu lima teman-teman. Ya gitu-gitu aja, berorganisasi, Suka berternak juga? beternak ikan, kalau beternak ayam di Purwakarta. Oke. Itu dicoba, kemudian hidroponik, macam-macam lah. Yang penting Wah. makan beli gitu. Yang penting kita tidak hanya mau ngebahas soal ternak ayam ikannya Pak Gatot, tapi soal yang lagi heboh belakangan ini. Ada banyak sih kalau terkait Pak Gatot ini. Mungkin warganet di rumah juga sempat menyaksikan di sejumlah televisi. Bukan yang pertama sih, yang terbaru itu penghadangan Pak Gatot dan kawan-kawan PPKN ya. Nah itu dihadang di Taman Makam Pahlawan 30 September kemarin. Kemudian juga sempat beberapa kali kegiatan kami, aksi kami di beberapa daerah juga ditolak oleh massa tak dikenal, oleh sekelompok masyarakat gitu. Kalau boleh dibilang ini kayaknya di mana-mana orang menolak Pak Gatot nih. Gimana nih pendapatnya Pak Gatot? Reaksinya gimana? Ya Mbak, saya hadapi dengan senyuman saja. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa pada tanggal 30 September sore hari di Taman Makam Pahlawan itu saya hadir atas undangan dari Letjen TNI Purnawirawan Marinir Soeharto sebagai PPKN, Purnawirawan Pengawal Keselamatan Negara. Nah, saya sampaikan bahwa apakah sudah ada izin? Biasanya kan izin dari Sun, karena beliau juga menerapkan dan Komar jadi tahu. Sudah membuat surat dan Kasgar TAP Ibu Kota, kemudian diterima oleh Pemtu Mabahudin, Pemtu Marinir, dan protokol sudah mengatakan siap untuk memandu acara, karena namanya ziarah terpimpin itu seperti upacara. Jadi kita masuk ke dalam semuanya, nanti di pelataran Makam Pahlawan di dalam ada tubuhnya. Di situ upacara bersama-sama menghormat kepada arwah pahlawan, letakkan karangan bunga, kemudian menghormat lagi arwah pahlawan, berdoa. Nah, baru dari situ digilir untuk pelaksanaan ziarah. Tetapi begitu sampai di Taman Makam Pahlawan pada saat kita akan berangkat, kita cegat oleh Dandim. Itu saya melihat Dandim, saya sangat hafal sekali gestur tubuh prajurit. Dalam kondisi yang tidak pede, dalam bentuk ragu-ragu, dia diam, mencegat saya, terus sampaikan, Dandim, ada apa? Saya hanya ziarah. Ingat, kamu punya sabta marga sebuah prajurit. Jadi Taman Pahlawan, apa yang kamu katakan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dia ngomong, coba diatur 30-30. Nah, mengapa saya tanyakan seperti ini? Karena sebenarnya Dandim sebagai Kasubgar Jakarta Timur atau Selatan itu, dia tidak punya hak apa-apa di situ. Yang punya hak adalah protokol Garnisun. Makanya saya ambil alih karena saya tahu itu, maka saya sampaikan, udahlah kita ikuti apa yang disampaikan sama Dandim. Jadi rekan-rekan semuanya jangan menyalahkan Dandim. Saya yakin ini yang melakukan ini semuanya ada seperti itu, tidak mungkin kalau tidak ada kekuatan besar bisa mengerahkan TNI, bisa mengerahkan Polri, kemudian bisa menekan Dandim seperti itu. Sebentar, Pak Gatot, boleh saya potong? Artinya tidak baik sehingga tergesa-gesa begitu. Oke, boleh saya potong. Tadi Pak Gatot bilang tidak mungkin yang bisa menggerakkan Polri dan TNI pasti kekuatan besar. Nah, kalau kita bicara kekuatan besar, yang di atasnya mereka berarti kan langsung kepala negara dong. Ya, kan kepalanya, anak buahnya kan bisa juga. Saya tahu juga gitu. Jadi kasihan dia. Saya tahu dia Dandim
adalah perwira yang baik, karena setiap orang yang pernah menjadi dandim di Natuna adalah orang-orang pilihan. Bagaimana dia biasa melayani saya sebagai Panglima TNI, ketemu saya seperti itu coba. Nah itu cepat saya ngomong seperti itu, kemudian ayo kita ikuti apa yang dianugerahkan oleh dandim. Itu berkaitan juga dengan yang ada di mulai dari itu proklamasi tanggal 18, Bandung, kemudian Magelang, Surabaya di Gedung Juang, Surabaya, NTB, Kerawang. Jadi yang jadi permasalahan ada apa sebenarnya? Sebentar, Pak Gatot. Berarti ini Pak Gatot mau bilang bahwa semuanya saling berkaitan ya dengan penolakan-penolakan di daerah lainnya. Satu orang dalam tanda kutip yang mengorganisir begitu. Logika berpikir begini. Kami melakukan kegiatan selalu sesuai dengan prosedur. Ya. Lapor kepada kepolisian, kemudian Satgas Covid, DPM setempat. Setiap acara kami ada kelompok orang-orang yang mengatasnamakan mahasiswa kayak atau apa berdemonstrasi. Secara logika berpikirnya, karena kami sudah laporan, harusnya kami yang dilindungi diamankan. Ini tidak. Di beberapa tempat bahkan yang di Surabaya pun sama seperti itu. Justru kami yang suruh bubar karena ada tekanan dari demo, kan aneh. Ada apa? Jadi seolah-olah yang pengaju izin ini yang dikhawatirkan akan membuat kacau begitu ya? Ya ini kan sama aja dalam pembentukan atau pembusukan karakter lah. Seolah setiap ada kami itu ada kekacauan, pasti rame ada sesuatu. Kan gitu demikian. Tetapi itu kan cara-cara lama. Cara-cara sekarang masyarakat sudah cerdas, sudah pintar, informasi tidak bisa dihalang-halangi. Saya hanya kasihan gitu. Kalau saya begitu lihat seperti itu, saya tertawa. Pak Gatot, ini ada yang menarik nih dari pernyataan Pak Gatot bilang cara-cara lama. Cara-cara lama artinya Pak Gatot tahu dong siapa yang biasa menggunakan cara-cara lama seperti ini? Yang saya katakan cara-cara lama, zaman dulu kan belum ada media sosial. Jadi kalau ada di situ, ya cuma TV saja kan gitu. Nah sekarang itu cara yang sekarang. Nggak boleh cara seperti itu. Cara yang lain agak yang cantik gitu lah. Lebih elegan gitu ya. Jangan langsung hadang dengan massa gitu. Iya. Dan masyarakat kan tahu yang kita melakukan kegiatan terbuka, bukan tertutup. Terus ada izin, melaporkan semuanya. Kan tinggal dilihat aja, direkam kegiatannya, apa yang dibicarakan. Selesai. Kalau ada hal-hal yang melanggar hukum. Berarti seperti itu. Nah, kalau begini Pak Gatot bisa dibilang seperti ini dong. Ada yang tidak nyaman dengan pergerakan kami. Yang tidak nyaman ini ya ternyata yang memiliki alat dan kekuatan yang bisa diatur oleh mereka begitu. Artinya penguasa saat ini dong. Pasti kalau nggak nyaman harus ada demo, gitu. Nah, satu lagi yang tidak nyaman ini ternyata notabene bisa menggerakkan TNI dan Polri. Artinya apa? Secara tidak langsung yang nggak nyaman pemerintah sekarang. Ya, kalau saya katakan demikian. Kalau bukan pemerintah bisa ngerahkan Polri, bisa ngerahkan TNI, bisa demo seperti itu, bahaya ada kekuatan lain. Pertanyaannya apa sih yang ditakutkan pemerintah dengan sekelompok tokoh-tokoh nasional atau bahkan jenderal yang sudah pernah gitu? Ya tanya sama pemerintah dong. Saya nggak pernah gigit kok. Ya? Jadi melihatnya kenapa kok sama Pak Gatot dan kawan-kawan ini ada yang dikhawatirkan? Apakah memang ada misi dalam tanda kutip begitu? Seperti ya tanya sama pemerintah. Kalau kami ini adalah orang-orang yang bergerak berdasarkan konstitusi, kemudian mengutamakan moral. Dari itu kata-kata itu saja, mau berbuat apa coba? Kita hanya menyuarakan hati nurani rakyat, menyampaikan kepada pemerintah, meminta pemerintah mengadakan solusi cepatnya. Begitu saja. Oke. Dan kemudian kan ini kemarin tepatnya ini direspon dengan pernyataan dari Kepala Staf Presiden ya. Ya gerakan kami ini punya tujuan atau motif kelompok sendiri begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Muldoko, senior saya. Beliau menyimak kegiatan-kegiatan kami semuanya gitu. Tetapi mohon maaf bahwa
ancaman itu salah alamat menurut saya loh. Saya bisa salah. Harusnya dialamatkan kepada yang demo-demo itu, yang bisa bikin gaduh. Kalau kami kan tinggal datang saja, lihat apa yang dibicarakan, apakah ada yang kira-kira potensi bikin gaduh, rekaman ini disampaikan, begitu saja. Jadi salah alamat. Pesannya Pak, saya, kami. Pak Gatot, kalau nggak salah yang sempat saya kutip juga pesannya Pak Muldoko, jangan ganggu stabilitas politik gitu. Nah, kami ini dianggap mengganggu stabilitas politik nih. Gerakan. Iya, yang menjadi masalah kan harusnya bukan kaminya, yang demo-demo itu loh yang bikin nggak stabil. Lah kok namanya kepada kami? Logikanya kan begitu. Kalau kami ditakut-takutin, memang kami ini kumpulan orang-orang penakut. Sangat takut sekali. Hanya takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau mengancam kami itu sama sekali jauh, nggak bisa diancam. Seperti dikatakan Prof. Din. Makanya saya bilang salah alamat. Alamatnya harusnya kepada yang bikin gaduh itu gitu. Kemarin di Taman Makam Pahlawan, saya sempat dengar pernyataan Pak Gatot tuh, di depan TMP itu banyak angkot warna biru yang isinya orang-orang yang sepertinya sudah diorganisir begitu ya? Saya tidak pernah mengatakan itu, saya hanya lihat aja banyak orang yang demo gitu saja. Orang ini kan Pak Gatot sebagai mantan prajurit dan mantan Panglima tentunya kan paham nih ini mana yang benar-benar pendemo atau pendemo dalam tanda kutip bayaran gitu. Kelihatan nggak itu Pak Gatot kemarin? Ya kelihatan lah dengan wajahnya, dengan itu kelihatan. Kalau saya mau cari juga saya tahu alamat masing-masing mereka di mana. Itu kan gampang aja, bukan hal yang sulit sekarang ini. Makanya seperti Jawa Timur terus mereka minta maaf kan gitu. Ya. Jadi banyak kadang-kadang, makanya saya tidak bisa marah, saya tersenyum. Tersenyum kenapa? Ya bersyukur ada juga yang ngasih bayaran untuk mereka demo kan gitu. Kan lumayan dalam kondisi seperti ini. Tambahan-tambahan keluarga kan gitu. Pak Gatot, ini nggak sedikit juga yang menyebutkan bahwa ini Pak Gatot dan teman-temannya di kami ini jangan-jangan memang punya agenda politik sendiri, misalnya ada agenda untuk maju 2024 kah, walaupun ntar paling kan jawabannya wah masih lama kok 2024, sekarang masih 2020 aja belum berakhir gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri ada yang beranggapan seperti itu. Memang benar bahwa kami berpolitik, tidak salah. Ya, saya ulangi, kami benar-benar berpolitik, tidak salah. Tapi politik kami adalah politik langit. Politik langit? Ya, politik langit. Kita mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini. Gak ada agenda politik yang dalam artian politik secara harfiah gitu ya untuk menuju 2024. Saya selalu kalau berbicara di hadapan kami, jangan berbicara 2024. Tetapi bagaimana menyelamatkan negara dan bangsa ini dalam kondisi ada dua permasalahan, masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Ini harus segera kita berupaya agar jangan sampai ekonomi makin merosot, kemudian penyakit makin tinggi. Ini sangat berbahaya. Baik, Pak Gatot, terima kasih sekali atas waktunya. Padahal saya tadinya pengen diajak keliling lihat kolam ikan loh di belakang, tapi sayangnya hujannya cukup deras ya di sana ya. Iya, hujan cukup deras. Jadi ya kalau mau hujan-hujanan ya kesini sama-sama, jangan saya aja hujan-hujanan dong. Iya. Nanti kita akan main ke sana. Kalau diundang kita main ke sana nanti ke tempatnya Pak Gatot. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Sehat selalu Pak Gatot ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.